Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang jaringan komputer untuk memenuhi ujian tengah semester 4. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu Lukman Muhammad Syamil, Sandi Rahman Huda, Sandi Meliawan, Salsa Dewianti, Siti Muslihah, dan Listiani Lespepa. Ada 4 pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu switch manage, yang kedua switch unmanage, yang ketiga setting perangkat, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu kita bahas switch manage. Apa sih switch manage itu? Switch manage adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, dan server dalam jaringan yang lebih besar. Switch manage dibuat untuk meningkatkan keamanan pada sebuah jaringan lokal dan dipakai pada perusahaan-perusahaan elit. Karena cara kerjanya, switch manage dapat juga dikelompokkan menjadi device yang bekerja pada layer 3. OSI model paket data semakin sedikit karena kapasitas buffer memori yang bisa menampung paket menjadi lebih banyak sehingga lalu lintas komunikasi data semakin lancar. Selanjutnya yaitu fungsi switch manage. Fungsi switch manage yaitu untuk menggabungkan beberapa segmen atau kelompok LAN. Switch bekerja di layer 2 pada model referensi OSI. Device ini memiliki kemampuan lebih dibanding dengan repeater atau hub. Tidak hanya menghubungkan antar jaringan LAN, tetapi juga mampu mengatasi masalah collision yang dihadapi oleh device hub atau repeater, serta mampu membuat VLAN. Selanjutnya yaitu menjelaskan switch unmanaged. Switch unmanaged adalah jenis switch yang tidak memerlukan konfigurasi atau manajemen dari seorang administrator jaringan. Switch ini dirancang untuk digunakan sebagai plug and play, yang berarti setelah dihubungkan ke jaringan, switch akan secara otomatis melakukan pekerjaannya dan mengirimkan data ke perangkat yang tepat. Switch unmanaged biasanya digunakan di lingkungan jaringan kecil dan sederhana, di mana hanya ada sedikit perangkat yang perlu dihubungkan dan jumlah lalu lintas data yang relatif kecil. Keuntungan dari switch unmanaged adalah biayanya yang relatif murah dan mudah digunakan karena tidak memerlukan pengetahuan teknis khusus untuk mengoperasikannya. Adapun fungsi switch unmanaged yaitu mempunyai fungsi utama sebagai pengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer serta antara perangkat lain. Selain itu, jenis switch ini juga dapat dipakai secara langsung tanpa membutuhkan pengaturan yang rumit. Unmanaged switch memiliki kelebihan dari segi instalasinya yang mudah serta harganya yang relatif lebih murah. Nah, apa aja sih perbedaan antara switch managed dan switch unmanaged? Kita lihat dari parameternya, yaitu dari fungsinya. Switch managed digunakan untuk mengelola, mengonfigurasi, dan memantau pengaturan yang juga memungkinkan Anda untuk mengontrol lalu lintas LAN. Nah, kalau switch unmanaged digunakan untuk membuat koneksi dengan perangkat Ethernet dengan konfigurasi tertentu. Itu tidak memungkinkan untuk membuat penyesuaian atau koreksi apapun. Nah, dilihat dari performa nih, switch managed memungkinkan pengguna memprioritaskan saluran untuk mendapatkan kinerja terbaik. Sedangkan dari switch unmanaged hadir dengan semua opsi yang sudah diprogram dan itu tidak memaksakan kebutuhan untuk mengatur segalanya. Ini memiliki layanan QoS bawaan yang meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari keamanan, switch managed memiliki banyak manfaat keamanan. Itu dapat memantau dan mengontrol proses pengaturan ancaman, melindungi data, dan mengurus rencana manajemen. Sedangkan switch unmanaged tidak memiliki sistem keamanan pelindung. Mereka memiliki sangat sedikit dan tingkat keamanan yang rendah. Namun, ini mencegah gangguan pada jaringan dan juga bertindak sebagai port yang dikunci. Dan terakhir kita lihat dari biaya, switch managed ini lebih mahal, sedangkan switch unmanaged itu lebih murah. Yang ketiga, setting perangkat. Konfigurasi VLAN. Yang pertama,
Masuk terlebih dahulu ke laman settingan switch manageable, masukkan site, ID, dan password pada gambar berikut ini contohnya. Lalu yang kedua, ini merupakan tampilan awal dari laman settingan switch manageable. Seperti ini tampilannya. Kelima, setelah IP switch sudah diganti, maka kita akan keluar dari laman setting yang lama. Seperti ini gambarnya. Lalu sesuaikan IP PC atau laptop dengan IP switch. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dan akan muncul seperti tampilan berikut, yaitu user login. Kemudian kembali dengan IP PC laptop yang sesuai dengan IP switch. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian masukkan ke VLAN setting sesuai pada gambar dan atur lagi sesuai dengan gambar berikut ini. Contohnya seperti ini. Setelah itu atur lagi sesuai dengan gambar di bawah ini. Dan akan muncul tampilan pada gambar di bawah ini. Lakukan pengecekan dengan CMD ke IP klien lain. Berikut adalah video praktek kelompok kami. Silahkan menyaksikan. Oke, di sini sudah ada alat-alatnya, dan di sini ada kabel UTP strike ya 4, dan di sini ada switch hub 8 port, dan ini ada switch manager ya yang 8 port juga. Oke, di sini fungsi hub cuman nge-broadcast, dan ini switch manager bisa disetting IP, VLAN, dan bisa dibuka via web ya. Oke, pertama-tama kita akan setting dulu untuk switch manager ya. Kita akan colok kabelnya. Jadi laptop, switch manager, bantuan mas. Di sini aksesnya pakai putih ya, soalnya yang via web license-nya habis ini. Tinggal login. Oke, open. Ini telnet IP 1. Pertama kita ping dulu IP-nya ya, karena sudah ada IP-nya. Ini masih pakai IP default. Oke, sudah bisa diping. Passwordnya masih default admin. Mode itu kan clicking Congress Oke, gitu. Pertama kita akan ganti host name-nya dulu lagi ya. Name
komputer. Oke, sini sudah hostname-nya sudah kita jaringan komputer. Lalu untuk jadi yang Suite Manage kita bisa setting per portnya ya, bisa dihidupin, bisa dinyalain. Jadi untuk melihat interface-nya, ya interface, get internet, so atau ini malam ini sedikit. Ganti kita interface hilang satu IP nah titik 100. Oke, IP-nya sudah berhasil diganti ya, jadi kita melakukan login ulang. Oke, sudah. Karena di sini tugasnya belum sampai ke setting VLAN. Untuk setting dasar Suite Manage-nya sudah berhasil. Dari sini kita buat folder namanya UTS. UTS apa? Jaringan komputer. Jaringan komputer. Oke, nama foldernya ini. Misalnya terus kita kasih fiturnya ini aja. Ini share gambar Lutfi. Oke, unique, terus properties, sharing, share, terus ke everyone, add, terus red white, klik, share. Kalau udah klik foldernya down. Oke, udah. Tinggal buka di laptop sebelah. Kita akan mencoba apakah ini sudah berhasil. Kita ping dulu dari sini ke sana. Itu berapa tadi naiknya? Ini belum bisa. Oke, pertama kita angkat satu segmen dulu ini, akhirnya samain dulu. Ping dulu, kita coba ping dulu ya ke IP laptop. Oke, sudah bisa di ping. Kita tinggal panggil untuk lihat sharing foldernya apakah berhasil atau tidak. Udah satu segmen. Kita ping dulu. Berapa sih? 11. Kita coba ping dulu ya ke IP laptop itu. Oke, sudah bisa di ping. Kita tinggal panggil untuk lihat sharing foldernya apakah berhasil atau tidak ya. Oke, tes jaringan komputer sudah ada ya. Kita lihat ini apakah benar. Oke, sudah benar. Ini untuk sharing foldernya udah selesai. Mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan boleh komen gitu. Kalau kurang jelas gitu ya dari Suite Hub, Suite Manage, dan untuk pengonekan sharing foldernya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu
Jika kebutuhan jaringan dalam skala besar, maka Managed Suite dapat menjadi pilihan terbaik. Karena Managed Suite dapat memberikan kontrol lebih, hanya saja membutuhkan sumber daya untuk mengelolanya. Tentu saja ini akan memakan biaya yang lumayan, tetapi jika bisnis tidak memiliki anggaran atau sumber daya, maka Unmanaged Suite adalah pilihan yang lebih hemat biaya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam video praktek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.